Bayangan virtual menghilang, Ye Chen langsung duduk santai di tanah. Ye Chen langsung duduk bersila. Ia ingin menggenggam erat cahaya yang baru saja tiba-tiba menyala, yang akan sangat membantu pertempuran selanjutnya. Setelah beberapa jam, Ye Chen membuka matanya. Dari sorot matanya, kita dapat melihat bahwa ia telah menguasai cara-cara yang pernah digunakannya sebelumnya. Di bidang pembentukan Taoisme, semua aspek diriku akan sangat meningkat, dan bidang ini akan saling melengkapi jika dipadukan dengan kitab suci Tao dan Kaisar Dao Tianquan. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, ini bukanlah hasil panen yang kecil. Ini benar-benar hebat. Kekuatan yang meledak pada saat itu penuh dengan kehancuran. Jiwa selalu menjadi saksi. Ia dapat melihatnya dengan jelas. Ye Chen tersenyum, dan kemudian pusaran air muncul lagi di langit. Seberkas cahaya jatuh dan menyelimutinya, membawanya langsung ke pusaran itu. Apa saja tantangan di sini? Ye Chen muncul di dunia kuno, yang berbeda dari lantai pertama Menara Putih. Ada bangunan di lantai ini. Ada bangunan atas nama kemunculan ras manusia, atau dengan kata lain, mirip dengan keberadaan manusia, mereka tahu cara membangun rumah untuk melindungi diri dari dingin dan angin. Ye Chen dapat melihat dari kejauhan bahwa ada kompleks bangunan berskala besar di kejauhan. Semua bangunan di sini terbuat dari batu, penuh dengan cita rasa kuno. Ye Chen tidak mendekati kompleks bangunan itu ketika dia mendengar suara gemuruh. Kedengarannya seperti suara gemuruh monster dan manusia. Ledakan. Kemudian, suara keras, gelombang kuat beriak terbuka, akan menjadi area hutan yang luas menuju kehancuran. Kekuatan teror. Ye Chen ketakutan, menyipitkan mata ke tempat suara keras itu berasal, dan kemudian diam-diam mengikutinya. Dasar bajingan, kalian berani menyinggung orang-orangku dan mencari kematian. Di hutan pegunungan, seorang pria jangkung dan kuat dengan lengan telanjang, otot-otot kuat menonjol, meraung pada sekelompok makhluk yang mirip dengan manusia. Di dunia ini, yang kuat hidup, yang lemah mati, tidak ada yang perlu dikatakan. Dalam kelompok makhluk yang mirip dengan manusia itu, saluran dingin biologis pertama. Makhluk-makhluk ini agak mirip dengan kera. Mereka memiliki bentuk awal manusia, tetapi mereka belum sepenuhnya berevolusi. Mereka memiliki rambut di sekujur tubuh mereka, tetapi mereka dapat berbicara. Kalau begitu kamu akan mati. Pria kuat itu meraung dan bergegas ke pemimpin yang seperti kera. Sisa Teran meraung dan pertempuran pecah lagi. Pria kuat sangat kuat. Setiap kali dia meniup tinjunya, dia dapat membuat udara meledak. Pemimpin, kera, juga menakutkan. Ketika mereka bertarung satu sama lain, mereka seperti dua batu besar yang bertabrakan, sungguh mengejutkan. Teran lain dan kekuatan, kera, lainnya sangat menakjubkan, seolah-olah mereka baru saja lahir. Ye Chen melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan cukup terkejut. Menurut pengamatannya, kekuatan orang kuat dan pemimpin, seperti kera, benar-benar sebanding dengan orang kuat dengan lebih dari 6 tingkat harmoni. Ini hanya kekuatan sederhana, belum termasuk penggunaan kekuatan spiritual. Jika kita menambahkan kekuatan spiritual, kekuatannya akan meningkat pesat. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu kuat? Apakah mereka semua berlatih binaraga? Ye Chen terkejut. Sungguh luar biasa. Lihatlah situasi di sini, ada Teran di dunia ini, tetapi tidak banyak hominid, dan mereka baru saja muncul dalam waktu dekat. Makhluk kera yang tampak seperti manusia akan berangsur-angsur berubah menjadi dewasa seiring berjalannya waktu. Petik 2. Jadi sekarang, dunia berada dalam tahap evolusi, jadi apakah telah berevolusi atau tidak, ia masih mempertahankan sifat hewani, kekuatan, dan teror alami. Era ini disebut era barbar, milik dunia barbar. Tidak ada peradaban di era ini, tetapi ini juga merupakan tahap awal peradaban. Bangunan-bangunan itu cukup untuk menunjukkan kemajuan peradaban. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, masa biadab. Ini memang dunia biadab. Petik 2. Pertempuran di depan sangat sengit. Banyak hominid dan kera antropoid jatuh ke dalam genangan darah, dan tubuh mereka semua terbelah dan berdarah. Pertarungan antara orang kuat dan pemimpin, seperti kera, itu akan segera berakhir. Keduanya terluka dan berlumuran darah. Orang kuat itu mengorbankan tulang putih dengan banyak rune di atasnya. Tulang putih itu terbunuh di hadapan pemimpin, kera. Rune pada tulang itu bersinar dengan kekuatan yang besar. Dan pemimpin, kera, itu tidak mau kalah, dan menawarkan penyaluran gigi serigala dan tulang putih, yang juga ditutupi dengan rune dan berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Ketika kedua senjata itu dikorbankan, mereka bertabrakan, dan cahaya itu menusuk mata orang-orang. Setelah cahaya itu melintas, gigi serigala dan tulang, kera, itu terbang mundur, dan rune di atasnya meredup. Kera, di dalam hati terkejut, tulang putih gigi serigala itu muncul beberapa retakan, wajah pemimpin, kera, berubah, segera menyingkirkan tulang putih gigi serigala itu, dan kemudian berlari. Pria Teran yang kuat itu mendengus dingin dan melangkah untuk mengejar. Pemimpin, kera, itu melarikan diri lebih cepat, dan segera menyingkirkan orang kuat itu. Pemimpin, kera, melarikan diri ke sebuah gunung, di pegunungan itu ada sebuah gua, ini adalah rumahnya. Sialan, harta karun itu dihancurkan oleh bajingan itu.
Setelah pemimpin, seperti kera, itu kembali ke gua, dia begitu marah hingga dia menggertakkan giginya dan menatap harta karun gigi serigala dan tulang putih di tangannya dengan sakit hati. Salah satu giginya melemah. Tepat ketika pemimpin, kera, itu marah, sesosok tubuh memasuki gua. Begitu wajah pemimpin kera itu berubah, dia langsung berkata, siapa itu? Sosok itu berdiri di depan pemimpin, kera. Pemimpin, kera, itu menatap pria di depannya dengan marah, dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia merasa bahwa pria di depannya agak aneh. Orang ini secara alami adalah Ye Chen. Ye Chen membuka mulutnya dengan senyum tipis dan berkata, aku ingin melihat harta karunmu. Ketika pemimpin, seperti kera, mendengar ini, dia sudah marah. Dia tidak punya alasan untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang dia sangat marah sehingga dia bergegas ke Ye Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menepuk Ye Chen dengan telapak tangannya seperti kipas telapak tangan. Ye Chen masih tersenyum. Pada saat telapak tangan seperti kipas telapak tangan telah ditepuk, Ye Chen mengepalkan tinju dan memukul telapak tangan itu. Hanya terdengar suara, klik, dan tulang metakarpal telapak tangan telah patah. Ah! Pemimpin, kera, berteriak. Tubuhnya terhuyung ke belakang, wajahnya panik menatap Ye Chen. Jika kau tidak ingin mati, berikan hartamu padaku. Aku hanya melihatnya dan tidak akan mengambilnya. Ye Chen berkata dengan ringan. Pemimpin, kera, menatap Ye Chen. Dia merasakan momentum dan tekanan yang kuat, mengetahui bahwa pemuda kurus kering di depannya sangat kuat, dan dia jelas bukan lawan. Setelah memikirkannya, dia melemparkan gigi serigala di tangannya ke Ye Chen. Setelah menangkapnya, Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, kau cukup bijaksana. Dengan itu, Ye Chen mulai mengamati rune pada tulang putih gigi serigala. Rune ini sangat tua dan tidak terukir di atasnya. Rune ini tampaknya ada dengan sendirinya. Ye Chen mengamati sejenak dan kemudian bertanya, bagaimana rune pada gigi dan tulang serigala itu berasal. Pemimpin, kera, menatap Ye Chen dengan heran, lalu menjawab, ini adalah gigi iblis serigala yang kubunuh. Ada rune di atasnya, apakah rune itu berasal dari tubuh? Ye Chen bertanya. Pemimpin, kera, menatap Ye Chen seperti monster dan berkata, kau tidak tahu. Aku bertanya apa yang kau katakan, di mana begitu banyak omong kosong. Seru Ye Chen. Pemimpin, seperti kera, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia berkata, setiap kelompok biologis kuat yang hidup di dunia ini akan memiliki naluri alami. Naluri bawaan ini akan tercetak di tulang dan memainkan peran yang kuat dalam pertempuran. Misalnya, gigi iblis serigala adalah bagian iblis serigala yang paling kuat. Setelah mendengar ini, Ye Chen bergerak dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, pada lapisan pertama, naluri bakat ada dalam darah asli, dan pada lapisan ketiga, telah dicap pada tulang. Apakah ini sebuah kinerja evolusi progresif? Ketika Ye Chen merenung, dia berkata, orang-orang yang baru saja bertarung denganmu juga memiliki naluri alami seperti itu. Apakah akan ada rune di tulang-tulang itu? Pemimpin kera berkata, tentu saja, tulang putih yang baru saja dia gunakan adalah tulang manusia. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan kemudian bertanya, apakah rune of Wolf Tooth memiliki titik-titik kuat di atas? Tajam, kera, kata pemimpin itu. Ye Chen berkata, bagaimana dengan runemu? Pemimpin, kera, itu terkejut dan ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, di bawah tekanan Ye Chen, dia mengatakannya. Runeku adalah kekuatan. Kera, kata pemimpin itu. Di tulang yang mana? Tanya Ye Chen. Di tulang tangan kanan. Kera, mengangkat tangan kanannya. Tangan kirinya baru saja dipatahkan oleh Ye Chen, dan tangan kanannya masih utuh. Secara umum, tulang yang menandai rune adalah yang paling keras dan sulit dihancurkan. Itu tidak akan hancur kecuali jika bertemu dengan tulang rune yang jauh lebih kuat. Tambah pemimpin kera. Jadi begitulah Teran menjadi kuat. Ye Chen melihat retakan pada gigi serigala. Pemimpin, kera, mengangguk, itu pasti tulang putih dari orang kuat yang telah meninggal dalam ras manusia. Tentu saja, itu jauh lebih kuat daripada gigi serigala ini. Ye Chen mengangguk dengan jelas, lalu melemparkan gigi serigala itu kepada pemimpin yang seperti kera. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan meninggalkan gua. Pemimpin, kera, itu merasa lega, dan dia juga diselimuti lingkaran. Apa yang terjadi? Di dunia ini, tidak ada yang tahu hal-hal ini, tetapi Ye Chen mengajukan begitu banyak pertanyaan yang masuk akal kepadanya. Pemimpin, kera, ini tidak menganggapnya aneh. Setelah Ye Chen meninggalkan gua, dia terus berpikir. Dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga, ini adalah kemajuan dan perkembangan suatu zaman. Manusia lahir, dan potensi tersembunyi mulai terlihat secara bertahap. Tetapi mengapa begitu banyak hal menghilang pada masanya? Hampir tidak ada naluri alami pada manusia. Sebaliknya, beberapa klan iblis dan monster masih memiliki beberapa naluri alami kuno. Dahulu binatang buas menguasai seluruh dunia, dan sekarang manusialah yang menguasai dunia, tetapi sebaliknya, manusia mengalami kemunduran dalam beberapa aspek. Ye Chen tiba-tiba bertanya-tanya dalam benaknya. Jika manusia masih mempertahankan kerangka rune paling primitif dan menunjukkan naluri alami mereka, apakah kekuatan mereka akan meningkat pesat? Apakah saya juga memiliki naluri alami? Ye Chen menyentuh dagunya. Jiwa tua itu terkejut dengan ide Ye Chen.
Manusia telah berlalu hingga saat ini, dan peradaban mengalami kemajuan pesat. Dari zaman batu hingga zaman besi, dari gubuk batu sederhana hingga kelompok istana mewah, dari pelayanan sederhana hingga pakaian kerajaan yang mewah, semuanya merupakan perwujudan kemajuan. Akan tetapi, permukaan peradaban memang sedang mengalami kemajuan, tetapi bagian dalamnya tampak mengalami kemunduran. Terran tidak muncul sekaligus, tetapi berevolusi secara bertahap. Pada awalnya, ia masih mempertahankan sifat hewani dan golongan darah aslinya, dan meminum darah seperti bulu. Kemudian, seiring kemajuan peradaban, darahnya secara bertahap melemah, yang menyebabkan kematian beberapa kemampuan. Alasan mengapa otak secara bertahap digantikan oleh kebijaksanaan dan kekuatan kasar adalah karena kekuatan otak secara bertahap digantikan oleh kebijaksanaan dan kekuatan kasar, yang bukan merupakan alasan kematian otak manusia secara bertahap. Kerangka rune ini berasal dari darah sejati, yang merupakan perwujudan dari warisan. Semua kelompok etnis dengan darah yang sama akan memiliki warisan seperti itu. Akan tetapi, seiring kemajuan peradaban, warisan semacam ini mulai langka, dan akhirnya benar-benar menghilang. Kemudian, ketika Terran tidak memiliki cukup kekuatan tempur, sekelompok biarawan muncul. Mereka secara bertahap mampu menyerang dengan bantuan kekuatan eksternal langit dan bumi, memahami hukum langit dan bumi, dan menerapkan beberapa rune aturan pada senjata, membuat senjata menjadi lebih kuat. Dari memiliki bakat seperti itu sendiri, hingga kehilangan bakat ini, dan kemudian memiliki kekuatan yang kuat dengan bantuan kekuatan eksternal, Terran telah membuat jalan memutar yang besar. Meskipun manusia telah kehilangan warisan kerangka rune, bukan berarti tidak ada hal seperti itu. Mungkin itu hanya tersembunyi di dalam tubuh. Tidak ada yang dapat merangsang potensi seperti itu. Jiwa tua mengikuti tebakan berani Ye Chen, juga menebak. Ye Chen mendengar tebakan jiwa tua yang lebih berani, dan pikirannya penuh dengan inspirasi. Jika manusia benar-benar memiliki naluri alami seperti itu, apa naluri alami mereka? Di mana naluri alami seperti itu tersembunyi, dan bagaimana mereka dapat terinspirasi? Ye Chen serius memikirkannya. Jika dia benar-benar dapat mengeksplorasi potensi ini, seberapa banyak manfaat yang akan didapatnya untuk dirinya sendiri? Ye Chen berpikir lama, dan dia berkata pada dirinya sendiri, naluri alami manusia beberapa orang dilahirkan dengan semacam kekuatan. Apakah itu manifestasi dari naluri bawaan? Dengan kata lain, apakah itu manifestasi pertama dari naluri bawaan untuk mendekati hukum Tao tertentu? Pembukaan otak Ye Chen juga membuat pemikiran jiwa tua semakin terbuka, dan ide-idenya semakin banyak. Bagaimanapun, dia memiliki banyak pengalaman dan wawasan. Begitu pikirannya berkembang, inspirasinya akan meledak seperti mata air. Idemu sangat bagus. Aku khawatir banyak orang belum memikirkannya. Jika kamu bisa memikirkan level yang begitu dalam, begitu kamu sepenuhnya merangsang potensimu, itu akan menjadi tak terbayangkan. Jiwa tua itu tampak sedikit bersemangat. Namun, Ye Chen berkata sambil tersenyum masam, meskipun aku berkata begitu, aku tidak tahu apa yang sedang kutunjukkan sekarang. Kurasa itu benar, penampilan Ye Chen selama bertahun-tahun ini cukup menyeluruh. Tampaknya semuanya baik-baik saja, tetapi dia selalu merasa bahwa dia tidak dapat mencapai yang ekstrim. Bakat naluriahmu belum terungkap, tetapi bakat Yunfan, Yaoxi, dan Mentian telah menjadi jelas. Pada saat itu, anggaplah mereka sebagai eksperimen untuk memverifikasi idemu. Jika diverifikasi, itu berarti kamu juga dapat merangsang naluri alamimu. Kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk, lalu memikirkan masalah utama. Dia berkata, Yunfan dan Yaoxi adalah ras khusus dalam ras manusia. Ras-ras ini masih memiliki warisan yang baik, tetapi orang-orang biasa lainnya tampaknya tidak memiliki situasi seperti itu. Jiwa tua itu mengangguk dengan persetujuan, seperti alam terlarang dewa dari Protos, bakat pengumpulan roh dari klan roh, Xuanbing 9 kali lipat dari klan salju, dan kekuatan kasar dari kaum barbar. Semua ras ini memiliki tanda khusus mereka sendiri, sementara Terran lainnya lebih biasa. Terran khusus itu sendiri memiliki beberapa keterampilan yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa, dan metode pewarisannya berbeda, yang dapat membekas dalam warisan dalam darah. Namun, ras manusia biasa itu sendiri tidak memiliki kekhususan, dalam beberapa tahun secara bertahap kehilangan warisan, juga merupakan hal yang cukup normal. Namun, kadang-kadang, akan ada fenomena atavisme, membangkitkan kekuatan darah, warisan darah sangat dekat dengan leluhur. Situasi seperti itu relatif jarang, dan begitu terjadi, itu akan sangat luar biasa. Misalnya, Yin Qing yang lahir di dekat jalan, yang mungkin merupakan semacam kekuatan yang dekat dengan naluri alami yang dihidupkan kembali. Mungkin kita bisa menemukan beberapa jawaban di Menara Putih ini. Setelah berpikir lama, Ye Chen berkata, ini adalah lapisan kedua. Ada begitu banyak lapisan di atasnya. Jika ini adalah proses perkembangan manusia, banyak masalah harus diselesaikan secara perlahan. Jiwa tua itu berkata, saya khawatir 49 lantai tidak akan semuanya bisa dilewati. Ye Chen berkata, berusahalah sebaik mungkin. Hati Ye Chen semakin penasaran, Menara Putih ini adalah benda di atas, mengapa ia membawa tahap perubahan historis dari perkembangan langit dan bumi? Apa tujuan Feng Shenbang membawanya ke sini? Selain meningkatkan kekuatannya, apakah ia juga ingin memahami seluruh proses sejarah,
atau merangsang potensi tersembunyi yang sebenarnya di dalam tubuhnya. Jika Feng Shenbang ingin mengeksplorasi potensinya yang sebenarnya, apa potensinya? Bisakah daftar Feng Shen bermaksud baik? Dan mengapa ia bisa dekat dengan daftar dewa? Serangkaian masalah muncul, dan Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya tampak sangat tidak biasa. Mungkinkah potensinya memiliki hubungan yang erat dengan kemampuannya untuk membuat daftar dewa dekat? Aduh, Ye Chen menghela napas. Semakin ia memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Itu masih satu per satu. Mari kita kenali lebih banyak tentang tulang rune dan lihat apakah kita bisa menggunakannya. Ye Chen berpikir sejenak lalu berkata. Kemudian, Ye Chen mencari monster kuat di pegunungan ini. Ada monster kuat di pegunungan ini. Mereka tidak menyembunyikan napas mereka. Mereka membutuhkan napas yang kuat untuk menghalangi monster lain dan membuat mereka menjadi penguasa suatu wilayah. Pemikiran monster relatif sederhana, menganjurkan kekuatan absolut. Hanya Wuli yang bisa membuat kota monster lainnya. Ye Chen menemukan aura gua yang cukup kuat, di dalam lingkaran matematika, tidak ada monster yang berani mendekat. Begitu Ye Chen mendekati gua, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari dalam gua. Dia jelas merasakan keberadaan Ye Chen. Namun, keberadaan apapun yang dekat dengan gua akan dianggap sebagai penyerang, jadi monster di dalam gua pasti akan mempertahankan martabat mereka dengan kekuatan mereka yang kuat. Setelah suara gemuruh itu terdengar, seekor monster yang tidak terlalu besar menyerbu keluar. Itu adalah seekor beruang hitam besar yang panjangnya sekitar 2 kaki. Beruang hitam besar itu berwarna hitam berkilau dengan rambut hitam, dan sekuat bukit hitam. Di mana kerangka rahasia beruang hitam itu? Ye Chen menyentuh dagunya dan menatap beruang hitam itu. Kemudian dia menghembuskan napas dan membunuh beruang hitam itu. Beruang hitam itu marah, cakar beruang besar itu menepuk-nepuk, kekuatan yang kuat itu tampaknya mampu menghancurkan Ye Chen. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan memukul cakar beruang itu. Cakar beruang itu mengembus, dan daging serta darahnya kabur. Beruang hitam itu meraung kesakitan dan menatap cakar beruang yang berdarah itu. Kemudian, Ye Chen melihat cahaya bersinar di sisi lain beruang hitam itu. Sebuah kekuatan meledak dalam sekejap, yang sangat kuat. Ye Chen tidak menyerang, tetapi dengan cepat mundur. Beruang hitam itu mengambil telapak tangan dan menembakkan bayangan cakar beruang yang besar. Kekuatannya mengerikan, dan dia membuat lubang yang mengerikan di tanah. Ye Chen hanya menghindar. Dia tahu pasti ada kerangka rune di telapak beruang itu. Dia ingin melihat seberapa kuat kerangka rune itu dan seberapa besar efektivitas tempur yang dapat ditingkatkannya saat digunakan. Ledakan, ledakan, telapak beruang itu terus-menerus difoto, yang membuat area ini penuh dengan lubang yang dalam. Beruang hitam itu sama sekali tidak dapat melukai Ye Chen. Dia semakin marah. Cahaya di telapak tangannya semakin menyilaukan, dan seluruh lengannya bersinar dengan rune yang melekat padanya, penuh dengan kekuatan penghancur. Mata Ye Chen membeku, berkata pada dirinya sendiri, ini seharusnya menjadi langkah yang paling kritis. Benar saja, beruang hitam itu meraung dan meninju, dan kekuatan teror menyapu seperti badai, menghancurkan semua yang dilaluinya. Ye Chen tidak lagi menghindar, tetapi membunuh dengan tinjunya. Dia bertabrakan dengan beruang hitam itu. Serangan beruang hitam itu hancur, tinjunya dipukul berkeping-keping, dan tubuhnya terpental keluar. Ye Chen tidak memperhatikan beruang hitam itu setelah dia memukul beruang hitam itu. Sebaliknya, dia memikirkan beberapa masalah. Beruang hitam itu menunjukkan ekspresi panik di matanya. Kemampuannya yang paling kuat tidak dapat mengalahkan Ye Chen. Jika dia terus bertarung lagi, dia pasti akan mati, dan dia akan lolos dengan meyakinkan. Begitu kerangka rune digunakan, kekuatannya akan berlipat ganda. Efektivitas tempur akan sangat meningkat. Ye Chen mengangguk. Setelah itu, Ye Chen menemukan beberapa monster yang kuat. Masing-masing dari mereka memiliki posisi dan metode serangan yang berbeda. Namun, pada akhirnya, setelah mereka digunakan, mereka akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ye Chen akhirnya memutuskan untuk pergi ke Teran untuk melihat situasinya. Masih ada perbedaan antara monster dan Teran. Monster hanya akan menyerang dengan cara yang paling sederhana, sedangkan Teran tidak sama. Ye Chen datang ke lingkungan suku Teran, di mana semua rumah terbuat dari batu. Semuanya tampak sederhana, namun, semua rumah batu itu saling terhubung dan memiliki skala yang besar, yang memiliki kesan seperti sebuah kota. Mungkin ini adalah keadaan awal kota tersebut. Ye Chen mengamati rumah-rumah batu ini dari kejauhan. Meskipun semuanya adalah rumah batu, ada rumah-rumah batu yang sangat besar di antara mereka. Mereka tampak berbeda dari rumah-rumah batu lainnya. Namun, setiap bangunan yang berbeda pasti dihuni oleh orang-orang yang berbeda. Ye Chen berjalan ke suku Teran. Di pintu masuk suku, ada beberapa orang kuat yang berpatroli bola-balik. Setelah melihat Ye Chen, mereka semua berjaga-jaga. Meskipun tubuh Han Chen sangat berbeda dengan tubuh kelompok Ye Han Chen, wajar saja jika dia berdandan. "Siapa kalian?" tanya salah satu pemimpin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ye Chen, datanglah ke tempat bangsawan, tidak tahu apakah kau bisa membawaku menemui patriarkmu." Pemimpin itu menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Patriark kita belum pernah melihat orang asing."
Kau harus segera pergi. Ye Chen tidak menyerah, berkata, aku punya hal yang sangat penting, silakan pergi sebentar. Pemimpin itu berkata dengan tidak sabar, aku sudah bilang bahwa Patriark tidak melihat orang asing. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Chen melihat bahwa pria itu bukan manusia, dan dia sama sekali tidak banyak bicara. Dia mengembuskan napas ke seluruh tubuhnya. Momentum yang kuat itu menindasnya. Semua wajah pria itu berubah, dan dia merasa seolah-olah telah ditindas oleh puncak gunung. Pergi, Ye Chen minum banyak, dan para pria itu terbang keluar. Banyak orang terkejut dengan minuman besar ini. Namun dalam sekejap, banyak pria bergegas keluar dengan segala macam peralatan batu. Ye Chen melangkah maju dan seluruh tubuhnya berada di bawah tekanan. Wajah orang-orang itu berubah drastis, dan kekuatan mereka tidak dapat dikeluarkan. Aku hanya ingin melihat orang-orang paling kuat di keluargamu. Ye Chen mengucapkan kata demi kata. Kata-kata Ye Chen menyebar di antara suku itu. Kemudian, napas kemarahan keluar dari bangunan khusus itu. Kemudian seorang lelaki tua melangkah ke dalam kehampaan dan datang ke Ye Chen. Napas lelaki tua ini sangat kuat. Itu sekitar 9 tingkat dalam keadaan kekurangan pemurnian, yang 1 tingkat lebih tinggi dari Ye Chen. Apakah kamu orang paling berkuasa di sini? Ye Chen menatap lelaki tua itu dan bertanya. Wajah lelaki tua itu tidak tampan, dan dia mendengus, mengapa kamu datang ke keluargaku untuk membuat masalah? Jika kamu tidak bisa mengatakan alasannya, kamu harus tinggal di sini hari ini. Ye Chen berkata, aku khawatir kamu tidak bisa membuatku tinggal di sini. Wajah lelaki tua itu muram. Dia minum dengan dingin dan tidak berbicara. Dia menepuk Ye Chen dengan satu telapak tangan. Tubuh Ye Chen berkelebat cepat dan bergerak seperti hantu. Semua orang yang hadir terkejut. Sosok Ye Chen sama sekali tidak terlihat. Tampaknya Ye Chen menghilang dalam sekejap. Kemudian, Ye Chen melesat keluar dengan tinjunya, dan kekuatan yang kuat bergulir masuk. Semua orang di tempat kejadian terkejut oleh momentum dahi dan melangkah mundur. Orang tua itu terkejut. Cahaya di alisnya berbinar, dan momentum seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat. Dia menawarkan pedang putih pendek, di mana ada rune yang berkedip seperti cahaya putih. Ledakan, belati putih itu bertabrakan dengan tinju Ye Chen, dan belati putih itu meledak dengan retakan di sekujurnya. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Belati putih itu terbuat dari tulang rune. Belati itu kuat dan keras. Belati itu hancur hanya dengan satu pukulan. Belati itu mengeluarkan napas dingin. Lelaki tua itu tahu bahwa pemuda di depannya memiliki banyak kekuatan. Dia segera menarik napas, mengubah sikapnya dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kedatanganmu ke sini. Melihat lelaki tua itu telah mengubah sikapnya, Ye Chen tidak peduli tentang apapun. Dia bertanya, apakah tulang runemu ada di dahimu? Lelaki tua itu terkejut, tetapi juga mengangguk, ya. Untuk apa runemu? Ye Chen bertanya tanpa rasa takut. Mengenai kemampuan lelaki tua itu, semua orang di sini tahu bahwa lelaki tua itu tidak menyembunyikan apapun, berkata, jiwanya lebih kuat dari orang biasa. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengangguk dan terus bertanya, apakah kamu memiliki tulang rune yang sama? Lelaki tua itu menatap Ye Chen dengan beberapa keraguan, tetapi dia masih sangat jujur dan berkata, tulang rune dari klan yang sama dan garis keturunan yang sama adalah sama, dan mereka diwariskan. Siapa orang yang paling berkuasa di dunia? Tanya Ye Chen. Seharusnya Raja Manusia yang legendaris. Jawab lelaki tua itu, Raja Manusia. Ye Chen mengerutkan kening, Raja. Lelaki tua itu berkata, hanya rumor bahwa Raja Manusia adalah orang pertama, dan dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Beberapa orang mengatakan bahwa Raja Manusia ada di Istana Kerajaan Manusia, dan beberapa mengatakan bahwa dunia tersembunyi Raja Manusia ditutup. Seberapa kuat Raja Manusia? Tanya Ye Chen. Dikatakan bahwa tulang-tulang seluruh tubuh Raja adalah tulang rune, dengan kekuatan dan sarana yang tak terbatas, dan tak terkalahkan di dunia ini, kata orang tua itu. Ye Chen terkejut karena seluruh tulang tubuhnya ternyata adalah tulang runwen, yang benar-benar mengerikan. Aku ingin tahu bagaimana rune pada tulang itu berasal. Kata Ye Chen. Orang tua itu bertanya-tanya, apakah kamu tahu asal-usul rune ini? Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Ye Chen berkata dengan dingin. Orang tua itu menatap Ye Chen dan tidak bertanya lagi, dan menjawab dahulu kala, ketika manusia belum muncul, tidak ada kerangka runwen, semua kekuatan berasal dari darah sejati. Kemudian, seiring dengan perubahan zaman dan evolusi yang berkelanjutan, semua darah sejati berangsur-angsur memudar, dan fragmen hukum di dalamnya menjadi runwen, dan dicap pada tulang. Jawaban orang tua itu mirip dengan dugaan Ye Chen, dan Ye Chen bertanya, mengapa hanya beberapa tulang yang memiliki rune? Orang tua itu tersenyum pahit, itu karena fragmen hukum terlalu kecil, dan teks rune secara alami tidak banyak, semakin kuat kekuatannya, semakin banyak tulang rune, seperti humaniora, seluruh tubuh adalah tulang rune. Jadi, kamu tidak hanya memiliki tulang rune dari tulang depan. Ye Chen berkata, menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengubah wajahnya, seolah-olah dia telah dilihat oleh Ye Chen. Dia ragu-ragu dan berkata, memang ada lebih dari satu bagian. Ye Chen mengerti, mengangguk dan bertanya, di mana Aula Raja? Orang tua itu berkata,
Aula Raja Manusia ada di timur, di sana ada kolam kota manusia yang besar, dan di sana juga tempat asal manusia. Ye Chen melihat ke timur, dan kemudian terbang langsung, dan menghilang di depan lelaki tua itu. Patriark, pria ini sangat aneh. Apa akhir dari hari ini? Sepertinya aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Setelah Ye Chen pergi, seorang pria datang dan berkata, dia adalah dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kita, kata lelaki tua itu. Lelaki tua itu tampak enggan untuk mengatakan lebih banyak, berbalik dan pergi, hanya meninggalkan sekelompok pria yang bingung. Jiwa tua, apakah Raja Manusia ini pernah tercatat dalam buku-buku kuno? Tanya Ye Chen. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, ada 3 kaisar, yang merupakan leluhur rakyat, yang memiliki kekuatan teror. Tetapi, raja orang ini belum pernah mendengarnya. Apakah itu Raja Manusia? Kaisar ketiga, Ye Chen telah mendengarnya untuk pertama kalinya. Era 3 kaisar terlalu panjang, itu sebelum perampokan, dan itu dianggap sebagai legenda, karena tidak banyak catatan tentang 3 kaisar, hampir tidak ada. Kata lelaki tua itu. Dengan kata lain, apakah 3 kaisar itu benar-benar ada, atau tidak diketahui? Kata Ye Chen. Jiwa itu mengangguk dan berkata, lagi pula, ini terlalu lama. Di bawah kehancuran bencana alam, hal-hal sebelum perampokan telah berlalu begitu lama, kebanyakan orang tidak tahu. Ye Chen menghela nafas, seberapa kuat raja ini? Apakah penuh? Apakah terbang ke atas? Atau tersembunyi? Apakah dia seorang raja? Sekarang aku hanya bisa pergi ke aula raja untuk menemukan petunjuk. Kata lelaki tua itu. Ye Chen pergi ke timur, terbang di atas banyak gunung dan sungai, dan juga melihat beberapa suku orang. Akhirnya, dia melihat kolam kota berskala teror. Itu jelas jauh lebih makmur daripada suku-suku lain, dan napasnya berbeda. Ini seharusnya aula Raja Manusia. Dilihat dari napasnya, benar-benar ada banyak orang kuat di dalamnya. Ye Chen jatuh ke tanah dan berjalan menuju kolam kota. Dinding kolam kota semuanya dibangun dari batu-batu besar. Dindingnya setinggi 10 meter, dan gerbangnya lebih luas, dan orang-orang datang dan pergi di gerbang. Ada 3 font kuno yang tertulis di gerbang kota. Font ini terlalu tua, Ye Chen sama sekali tidak mengetahuinya. Disarankan bahwa itu seharusnya adalah aula manusia. Jenis teks ini bukanlah goresan kata-kata yang Ye Chen ketahui, seperti kata ketiga, itu adalah peta dinding yang kokoh, seperti istana, dan kata pertama seperti orang yang berdiri. Dibandingkan dengan suku-suku lain, aula Raja Manusia benar-benar jauh lebih kuat daripada suku-suku lain. Jika Anda tidak mengatakan bahwa orang-orang di daerah ini kuat atau lemah, mereka mengatakan bahwa pakaian memiliki pakaian sederhana, dan mereka lebih indah dan cantik. Di suku kecil, mereka menutupi diri dengan rumput atau hanya menutupi diri mereka dengan kulit binatang. Ye Chen memasuki aula Raja Manusia. Sudah ada penjualan di kota. Itu cukup ramai. Selain itu, ada juga restoran dan penginapan. Hanya bangunan-bangunan di sini sebagian besar dibangun dengan batu dan kayu lebih jarang digunakan. Ye Chen berbalik di sekitar kota, dan tiba-tiba berhenti di depan sebuah bangunan. Meskipun dia tidak dapat memahami kata-kata di atas bangunan itu, sebuah patung menarik perhatiannya. Ini adalah gaya arsitektur yang unik, yang terlihat mirip dengan kuil Tao di kemudian hari. Ada sebuah patung batu di dalamnya. Patung batu itu sangat megah, tetapi wajahnya memberi orang perasaan dekat. Ada banyak orang yang memasukinya. Mereka datang dan pergi dalam arus yang tak berujung. Sebagian besar orang yang masuk mengalahkan patung-patung batu. Mereka terlihat sangat taat. Siapakah pria di patung itu? Bagaimana mereka bisa disembah? Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian menarik seorang yang panjang yang akan masuk dan bertanya, orang tua ini, orang macam apa yang disembah di sini? Orang tua itu menatap Ye Chen, dan kemudian berkata sambil tersenyum, kamu bukan orang dari istana rakyat, kan? Ye Chen mengangguk, dan orang tua itu berkata, lihatlah pakaianmu. Kamu tidak terlihat seperti orang dari kelompok etnis kecil lainnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya berasal dari kelompok etnis yang relatif terpencil. Saya mungkin tidak tahu, apakah patung batu ini adalah Raja Manusia. Ye Chen berbicara tentang topik itu. Melihat patung batu itu, lelaki tua itu tampak hormat dan mengangguk, ya, ini adalah potret raja. Hatinya serasa seperti 2 kacang polong di pagi hari. Meskipun dia belum melihat raja itu sendiri, ada patung batu Wang De. Dia bertanya, apakah batu ini seperti Raja Manusia? Orang tua itu berkata, tentu saja, bisakah kita membuat kesalahan? Itu tidak sopan. Ketika Ye Chen mendengarnya, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, Paman, saya hanya mendengar tentang perbuatan Raja Manusia. Saya tidak tahu banyak hal. Itu juga pemujaan Raja Manusia. Jadi saya datang ke istana Renwang yang tidak jauh dari sana. Apakah Anda punya waktu untuk menceritakan kisah Renwang secara terperinci? Orang tua itu melihat bahwa Ye Chen sangat tertarik dengan urusan Renwang, dan dia juga seorang pemuja Renwang, jadi kotak percakapan terbuka dan berkata, baiklah, saya akan menceritakan sesuatu tentang Renwang. Paman, ada restoran di depan kita. Mari kita mengobrol sambil minum. Ye Chen berkata dengan sibuk. Orang tua itu lebih senang, jadi dia pergi ke restoran bersama Ye Chen.
Setelah mereka duduk, Ye Chen memesan beberapa makanan dan anggur, dan mengobrol sambil minum. Terlalu banyak untuk mengatakan tentang perbuatan Raja Manusia selama 3 hari 3 malam. Setelah minum seteguk anggur, orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen berkata, orang tua itu akan memilih yang penting. Hanya untuk anggur ini, saya akan memberitahu Anda hari ini. Orang tua itu tertawa. Tampaknya minum adalah kesenangan besar dalam hidup. Ye Chen minum anggur dan berencana untuk mendengarkan dengan saksama. Orang tua itu berkata, Raja Manusia dapat dikatakan sebagai leluhur ras manusia kita. Konon katanya dialah ras manusia pertama di dunia, lalu muncullah ras manusia lainnya satu persatu. Kala itu, jumlah ras manusia terlalu sedikit, dan binatang buas sering menyerang mereka. Demi melindungi ras manusia, Raja Manusia membunuh banyak binatang buas yang kuat dan buas dengan kekuatan satu orang, dan mendirikan suku klan pertama di sini. Semua ras manusia mengangkat Raja Manusia sebagai pemimpin mereka. Kemudian, Raja Manusia memimpin rakyat untuk menghadapi binatang buas yang menyerbu, dan terus memperluas wilayah ras manusia. Baru pada saat itulah Aula Raja Manusia terbentuk. Di mana Raja Manusia sekarang? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Manusia sudah lama tidak muncul. Tidak jelas sudah berapa tahun. Petik 2. Konon seluruh tubuh Ren Wang adalah kerangka rahasia. Ye Chen bertanya lagi. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, baiklah. Kalau tidak, bagaimana Ren Wang bisa menjadi yang terkuat di dunia ini? Kalau begitu, patung batu ini diukir untuk mengenang raja. Tanya Ye Chen. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, Raja Manusia telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Sejak Raja Manusia menghilang, orang-orang telah membangun patung batu Raja Manusia dan memujanya setiap hari, berharap Raja dapat melindungi kita. Raja Manusia telah pergi. Apakah ada kelompok monster lain yang menyerbu aula Raja Manusia? Tanya Ye Chen. Orang tua itu berkata dengan marah, bagaimana mungkin tidak? Beberapa kelompok monster ingin menyerbu istana rakyat setelah mengetahui bahwa Raja Manusia telah lama menghilang. Orang-orang itu pernah ditekan oleh Raja Manusia. Sekarang Raja Manusia tidak ada di sini, mereka ingin membalas dendam. Meskipun ada banyak orang kuat di aula Raja Manusia, para pemimpin monster itu lebih kuat. Pada awalnya, mereka hanya sedikit lebih buruk daripada Raja Manusia. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Raja Manusia. Istana rakyat hampir diduduki oleh musuh. Pada saat kritis, rajalah yang menyelamatkan semua makhluk di istana. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, matanya penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah menyaksikan pemandangan itu. Raja Manusia menyelamatkan semua makhluk hidup. Tanya Ye Chen. Lelaki tua itu berkata, tepatnya, itu bukan Raja Manusia. Itu adalah Raja Manusia yang muncul pada saat itu dan mengirimkan kekuatan yang kuat untuk menakut-nakuti para pemimpin binatang iblis itu. Mereka takut pada Raja Manusia, dan mereka takut untuk pergi. Petik 2. Sejak itu, monster-monster itu tidak pernah datang lagi, dan kami percaya bahwa Raja Manusia masih hidup. Selama kita terus menyembah, Raja Manusia akan muncul kembali. Setelah mendengar ini, Ye Chen memikirkannya sejenak. Dia punya jawaban atas perkataan bahwa Raja Manusia disembah oleh begitu banyak orang. Dia pasti memiliki banyak kekuatan iman. Pada saat itu, kekuatan kepercayaan inilah yang mengejutkan monster itu. Tentu saja, itu juga membuktikan dari aspek lain bahwa Raja Manusia masih hidup. Jika Raja Manusia tidak ada di sana, dia tidak akan dapat mengumpulkan kekuatan kepercayaan seperti itu. Ye Chen bertanya, jadi tidak ada penyerbuan lagi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada lagi, gambar Raja Manusia tidak muncul lagi. Apakah Raja meninggalkan sesuatu? Ye Chen bertanya. Orang tua itu berkata, pena di tangan Raja Manusia adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan oleh Raja Manusia. Pena itu ditarik keluar ketika Raja Manusia bertarung dengan banyak pemimpin binatang iblis yang kuat. Raja membuatnya menjadi pena, dan pena ini menjadi senjata Raja. Pena Ren Wang. Konon Kaisar menggunakan pena. Jiwa tua itu sedikit terkejut. Ye Chen tertegun sejenak dan berkata, jadi, Raja Manusia adalah Kaisar. Bagaimana Wang Bi bisa tinggal? Ye Chen bertanya. Orang tua itu berkata, tidak jelas. Itu ditata oleh orang yang membangun patung Raja Manusia ini. Sekarang orang yang membuat patung Raja Manusia ini telah menghilang. Mereka tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Ye Chen merasa ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Mengapa Ren Wang meninggalkan pena ini, dan mengapa pena ini ada di tangan orang itu? Mengapa orang itu membuat potret Raja Manusia? Apakah ini kebetulan atau ada hubungan yang tak terelakkan? Pena Raja Manusia telah ditinggalkan, dan ada di tangan potret Raja Ren. Dalam benaknya, Ye Chen berpikir dalam-dalam. Paman, apakah pena itu bereaksi ketika monster menyerbu istana raja? Ye Chen bertanya. Orang tua itu berkata, sepertinya ada. Beberapa orang mengatakan bahwa pena itu bersinar. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, hati Ye Chen sudah menentukan idenya sendiri. Saat itu, yang terjadi bukanlah bayangan raja dan manusia, melainkan pena yang dihidupkan kembali. Alasan mengapa raja meninggalkan pena adalah untuk melindungi istana raja.
Kepala pena Renwang terbuat dari rambut monster-monster itu. Itu juga merupakan senjata Raja Manusia. Dengan kekuatan keyakinan yang begitu besar, pena itu pasti memiliki kekuatan yang menakutkan, yang sebanding dengan Raja Manusia. Hanya dengan cara ini para pemimpin binatang iblis itu dapat dihalangi. Jika Ye Chen berpikir demikian, itu sangat masuk akal. Apakah Raja Manusia masih hidup tidak diketahui. Setelah saling mengenal, Ye Chen berkata sambil tersenyum kepada lelaki tua itu, "Paman, anggur ini hampir habis, ayo kita pergi ke istana rakyat untuk memuja raja." "Ayo pergi." Mereka keluar dari restoran dan tiba di depan potret Renwang. Ye Chen memperhatikan bahwa ada pena emas sepanjang 3 kaki di tangan kanan patung itu. Kepala pena itu berwarna-warni. Orang tua itu berlutut untuk menyembah dengan khusyuk. Ketika Ye Chen melihat bahwa tidak baik untuk tidak menyembah, dia belajar dari orang tua itu. Setelah meninggalkan istana patung raja, Ye Chen dan orang tua itu berpisah. Ye Chen berjalan di jalan, penuh dengan pikiran. Apakah leluhur manusia benar-benar Raja Manusia? Atas pernyataan ini, Ye Chen juga ragu-ragu, tidak terlalu percaya. Jika Raja Manusia adalah kaisar, kapan kaisar dan kaisar lahir? Apakah mereka juga leluhur umat manusia? Kata Ye Chen, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan jelas apakah mereka adalah tokoh dari periode tertentu atau tidak. Singkatnya, semua rumor telah memposisikan mereka sebagai 3 manusia paling kuat sebelum bencana. Ye Chen menghela napas dalam-dalam dan berkata, sekarang kuncinya adalah menemukan cara untuk merangsang naluri bawaan dalam tubuhku. Jika aku bisa memiliki tulang rune, itu pasti lebih berguna daripada kekuatan eksternal. Menurut situasi saat ini, hanya ada satu situasi yang bisa kau dapatkan, yaitu resusitasi darah, jika tidak, akan terlalu sulit bagimu untuk memiliki tulang rune. Jiwa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Resusitasi darah. Ye Chen menyeringai pahit. Bagaimana kita bisa menghidupkan kembali darah kita? Yun Fan, Mantian, dan Yao Xi adalah orang-orang istimewa. Aku hanya orang biasa, darah terlalu umum. Orang tua jiwa itu berkata sambil tersenyum, jangan meremehkan dirimu sendiri seperti ini. Kau bisa mendapatkan dukungan dari daftar dewa, yang menunjukkan bahwa kau jelas bukan orang biasa. Mungkin keluarga besar dan ras macam apa leluhurmu. Ye Chen melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah kau mengolok-olokku? Tidak mungkin seperti itu. Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berpikir, bagaimana aku bisa sampai ke lantai 4? Apa tugas lapisan ini? Petik 2. Ini masalah besar. Sekarang dia tahu tentang kerangka rune dan Raja Manusia, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa pada akhirnya. Bukankah kamu memiliki tulang rune, kan? Jiwa tua itu setengah bercanda. Ye Chen mendengarnya, seperti sambaran petir, berkata, perkiraannya memang seperti ini. Terlalu sulit untuk memiliki kerangka rune. Sekarang Ye Chen tidak tahu apa-apa. Tulang rune orang lain diwariskan. Dia bahkan tidak tahu apa yang istimewa tentang dirinya. Ye Chen berpikir sejenak, memutar matanya dan berkata, dalam hal ini, cobalah untuk menemukan cara. Wilayah selatan dunia, Tanah Suci Sanxing. Mengapa Ye Chen belum kembali? Sudah beberapa bulan sekarang, apakah tidak ada kecelakaan? Tidak, jika ada kecelakaan, akan ada berita besar yang datang. Fei Tianhu dan Yun Fan berkumpul dan membicarakannya. Sejak Ye Chen meninggalkan Tanah Suci Sanxing, tidak ada berita tentang Ye Chen. Mereka juga pergi ke wilayah utara untuk mencari tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat Ye Chen dan menghadiri pertemuan Dharma Buddha, tetapi mereka tidak mengetahuinya kemudian. Beberapa bulan kemudian, Ye Chen tidak memiliki berita, yang membuat semua orang semakin cemas. Yang kedua juga telah mencarinya, tetapi dia tidak menemukan jejak apapun. Jenis nyanyian apa anak ini? Fei Tianhu memutar matanya. Mungkin aku pergi berlatih di suatu tempat. Kata Yun Fan. Harimau Fei Tian berkata, 2 hari yang lalu, Tanah Suci Xixia dan Tanah Suci Yao Guang mengalami beberapa pergerakan, yang merupakan pertanda buruk. Sebelum mereka mengirim pesan ke negeri dongeng, begitu lama, aku khawatir ada sesuatu yang bergerak di negeri dongeng. Mungkinkah negeri dongeng akan mengirim beberapa makhluk abadi ke bawah? Yun Fan tidak berpikir demikian. Jika kamu tidak menghentikan beberapa master, bahkan jika kamu tidak memiliki beberapa master, sulit untuk menghentikan mereka. Harimau Fei Tian tampak khawatir. Nenek, tentara akan menghalangi, air dan tanah menutupi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Yun Fan bersenandung. Ledakan. Tiba-tiba, ada petir di langit pada hari yang cerah, dan suara keras datang, yang mengejutkan seluruh wilayah selatan. Di langit di atas Yao Guang Sengzi, guntur langit bergulung, dan segera membentuk pusaran, seperti lubang tanpa dasar, yang dapat melahap segalanya. Aku anak yang baik, aku benar-benar berbicara tentang sesuatu. Harimau terbang membuka mulutnya, wajah Yun Fan juga berubah. Melihat posturnya, saya khawatir situasinya tidak baik. Seluruh biksu wilayah selatan telah melihat pergerakan dan kebisingan di atas Tanah Suci. Mereka semua terkejut, sisa Tanah Suci dan keluarga mereka memperhatikan semua ini dengan saksama. Di Tanah Suci Sanxing, orang-orang kuat seperti Pendeta Tao Qingsu dan Ayah Suci Kaisar bergegas keluar pada saat pertama. Melihat situasi yang mengguncang Tanah Suci, wajah mereka sangat jelek.
Ada sesuatu yang terjadi di negeri dongeng, dan tanah suci Sanxing saya akan menghadapi kesulitan besar lagi. Pendeta Tao Qingsu berkata tanpa daya. Ye Chen telah menghilang selama berbulan-bulan. Saya tidak tahu di mana dia berada. Kata Kaisar. Pendeta Tao Qingsu berkata, selama kamu tidak mati, lebih baik jika kamu tidak mati. Jika kamu tidak mati, lebih baik kau tidak mati. Jika kau tidak mati, lebih baik kau hidup tanpa kayu bakar. Di bawah perhatian publik, Shen Hui jatuh ke pusaran air di atas tanah suci, dan kemudian sehelai kertas emas melayang turun dari pusaran air dan mendarat di tanah suci. Hanya selembar kertas, tidak ada peri yang turun ke bumi. Banyak orang sedikit terkejut, kali ini hanya ada selembar kertas, apa yang tertulis di kertas itu. Setelah kertas itu jatuh, pusaran tertutup, dan tidak ada makhluk abadi yang turun. Melihat semua ini, orang-orang kuat dari tanah suci Sanxing merasa sedikit lega. Selama tidak ada yang kuat turun ke bumi, mereka masih bisa merasa tenang. Mengguncang tanah suci, pria berjubah emas itu memegang kertas emas dengan banyak kata tertulis di atasnya. Setelah membaca, wajahnya menjadi semakin jelek. Dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat wajah pria berjubah emas itu begitu jelek, dan tidak ada makhluk abadi di atasnya, dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya dengan hati-hati, "Tuanku, apa yang dikatakan negeri peri?" Setelah mengguncang jubah suci itu lagi, lelaki itu menggoyang jubah suci itu dengan hati-hati dan mengubahnya menjadi cahaya pucat. "Apa maksudmu?" Leluhur suci tanah suci bertanya dengan bingung. Lelaki berjubah emas itu mendengus dingin, "Kau bertanya padaku, aku bertanya siapa yang harus pergi." Leluhur suci tanah suci Yao Guang tidak berani berbicara lagi. Lelaki berjubah emas itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mengapa begini? Apakah sikap negeri dongeng berubah begitu cepat? Sesuatu pasti telah terjadi. Negeri dongeng itu tidak mengizinkan kita untuk berpartisipasi dalam kontes untuk mendapatkan daftar dewa. Apakah ada kekuatan yang lebih kuat yang mengawasinya?" Leluhur suci itu menebak. Lelaki berjubah emas itu terdiam, lalu berkata, "Lihat dulu informasi apa yang telah datang dari tanah suci awan ungu. Jika mirip, maka sesuatu pasti telah terjadi. Jika tidak, tidak mungkin untuk menyerah." Beberapa hari kemudian, ada pergerakan di langit tanah suci Zixia, dan kertas ungu yang sama turun. Setelah melihat isi di kertas itu, lelaki berjubah ungu itu tampak aneh dan bingung, bagaimana ini bisa terjadi. Leluhur suci tanah suci Zixia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dikatakan negeri dongeng. Pria berjubah ungu itu tidak menjawab pertanyaan leluhur suci tanah suci Zixia. Dia berjalan maju mundur sambil memegang kertas. Tidak ada yang berani berbicara di tanah suci Zixia. Setelah setengah suara, pria berjubah ungu itu berhenti dan berkata, "Hal yang sama berlaku untuk tanah suci Yao Guang beberapa hari yang lalu. Bukankah niatnya sama?" Leluhur suci tanah suci Zixia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu apa yang tertulis di kertas itu, jadi dia bertanya, "Apa niatnya?" "Kami tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan daftar dewa," kata pria berbaju ungu. Leluhur suci tanah suci Zixia ditutupi dengan lingkaran di wajahnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk membuat kalimat seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Leluhur suci tanah suci Zixia bertanya. Pria berjubah ungu itu merenung, pasti ada yang salah dengan negeri dongeng. Aku akan pergi mengguncang tanah suci untuk melihat apakah informasi yang kita dapatkan sama. Kemudian pria itu menghilang. Di tanah suci Yao Guang, pria berjubah emas telah lama menunggu berita dari tanah suci Zixia. Sekarang pria berjubah ungu datang ke tanah suci yang bergoyang, dan pria berjubah emas telah menebak sesuatu. Bertukar pesan, pria berjubah emas tidak bertukar salam. Dia membuka pintu untuk melihat jalan pegunungan. Pria berbaju ungu juga melemparkan kertas ungu kepada pria berjubah emas. Pria berjubah emas juga melemparkan kertas emas kepada pria berjubah ungu. Setelah bertukar, mereka segera melihatnya. Kemudian, mereka saling memandang dengan tatapan aneh, dan isinya hampir sama, yang membuat mereka bingung. Tidak mudah bagi negeri dongeng untuk tiba-tiba membuat keputusan seperti itu. Pria berjubah emas berkata setelah merenung sejenak. Pria berjubah ungu berkata, "Kalau begitu, kita harus kembali ke negeri dongeng." Pria berjubah emas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika sesuatu benar-benar terjadi pada negeri dongeng, lebih baik tetap di dunia." Pria berjubah ungu itu tampaknya mengerti maksud pria berjubah emas itu dan terdiam sejenak. Alih-alih terus membicarakan topik ini, dia pergi. Bagi tanah suci Zixia dan tanah suci cahaya yang bergoyang, saya merasa bingung. Ada begitu banyak kebisingan dan kegaduhan, tetapi sekarang sudah berhenti. Apa artinya ini? Tanah suci Sanxing, sebagai pihak yang bersangkutan, bahkan lebih bingung. Apa yang akan dilakukan kedua keluarga itu? Sekarang tidak ada pergerakan di dua tempat suci itu. Aneh, apa yang akan diberikan negeri dongeng kepada mereka? Tetua tertinggi tanah suci Sanxing berkata dengan ragu. Kita masih harus mencari tahu, atau kita akan marah. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Selama tidak ada lagi yang abadi di dua tempat suci, tidak akan ada masalah besar. Semua tetua membicarakannya. Pendeta Tao Qingsu berkata, "Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Moral tentara di tanah suci harus stabil. Hal-hal ini harus dilakukan dengan baik.
Semua tetua telah menerimanya. Saat ini, mereka dalam bahaya, tetapi mereka masih tidak berani ceroboh. Lantai 3 Menara Putih. Ye Chen tinggal di Aula Renwang selama beberapa hari, dan setelah mempelajari lebih lanjut tentang ras manusia dan raja, dia meninggalkan aula. Bagaimana cara membangkitkan potensimu? Ye Chen berpikir keras, tidak mungkin untuk memulainya. Dia mengembara tanpa tujuan di surga dan bumi ini. Beberapa hari kemudian, Ye Chen tiba di sebuah mata air pegunungan. Di sana terdapat bebatuan biru dan air yang jernih. Ketika Ye Chen melihat pemandangan seperti itu, dia langsung menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam mata air. Air mata air itu sejuk. Lebih nyaman berendam di mata air di musim ini. Ye Chen dengan senang hati memejamkan mata, bersantai, dan segera tertidur. Kau memilikiku, aku memilikimu, tidak peduli berapa tahun lagi, kita akan bertemu lagi. Bunuh, bertarung demi Teran, bunuh. Di dunia, ada pembunuhan di mana-mana, kematian di mana-mana. Ada sungai darah dan mayat di mana-mana. Pemandangan itu mengejutkan. Seluruh dunia runtuh, gunung dan sungai hancur, dan kelompok bangunan hancur di bawah kekuatan yang dahsyat. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya penuh ketakutan, keringat dingin DC, matanya melebar, menatap lurus ke suatu tempat untuk berjaga. Setelah setengah suara, dia sadar kembali dan melihat sekeliling. Gelap, dia mengusap matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, ini mimpi. Ada apa denganmu? Jiwa tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dia belum pernah melihat Ye Chen begitu bingung. Ye Chen berkata, aku bermimpi. Aku bermimpi ada mayat di mana-mana. Seluruh dunia telah menjadi api penyucian di bumi. Jiwa tua itu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa bermimpi seperti ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan kalimat, kamu memilikiku, aku memilikimu di dalamku, tidak peduli berapa tahun, kita akan bertemu lagi. Apa artinya itu? Ye Chen berkata dalam hati, kalimat ini tidak dapat dijelaskan. Ye Chen menenangkan diri sejenak, terjun ke dalam air dan membangunkan kepalanya. Kemudian dia keluar dari mata air, mengenakan pakaiannya, lalu duduk di dekat mata air dan memberitahu jiwa tua kalimat dalam mimpinya. Jiwa tua itu mengerutkan kening, juga beberapa yang tidak dapat dijelaskan, kalimat tanpa akhir ini mengandung jenis dingin apa. Siapa yang mengatakan itu? Apakah ini mimpi, atau pernah menjadi kenangan? Ye Chen tidak bisa tidur sekarang. Dia membungkuk di atas lututnya dan tidak lagi memikirkannya. Dia menjalankan Tao Jing untuk berlatih. Namun, semua yang ada dalam mimpi itu selalu tertinggal di benaknya. Menutup matanya tampaknya dapat melihat, yang begitu nyata, begitu dekat dengan dirinya sendiri, seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri.